adik-adik. Selamat pagi hari adik-adik. Minggu, selamat pagi. Gimana kabarnya semuanya? Sehat? Sehat. Semoga sehat-sehat semuanya Iya. ya Semoga adik-adik. sehat-sehat ya adik-adik. Amin. Bang Aldi gimana kabarnya? Kabarnya baik Bang Aldi. Kalau Kak Purnama? Baik dan sehat. Karut gimana? Kalau Karut gimana? Kalau Karut sehat luar biasa. Sehat luar biasa. Semoga adik-adik juga kayak Karut ya, sehat luar Betul. biasa. Sehat dan kuat. Ya, sudah seger ya kan Ya. Kak? Sudah mandi, sudah sarapan, terus bajunya sudah rapi, Udah disiapin Alkitab, semuanya. semuanya. Duduk manis. Untuk mas, jangan ada yang masih tidur-tiduran. Siapa tuh yang masih Bangun. tidur-tiduran tuh? Jangan tidur-tiduran Masih ayo. nguap-nguap. Kelihatan nih. Siapa tuh Bang kalau kelihatan tuh? Apa ya? Gak tahu. Jadi nanti kalau yang masih tidur kelihatan ya, Iya. kelihatan sama Tuhan. Karena kan Tuhan melihat semuanya. Iya. Nah, sebelum kita mau ibadah, biasanya kita nyanyi 2 lagu. 2 lagu biar semangat kan Kak? Betul. Sebelumnya, ayo bangkit berdiri dulu. Gak boleh ada yang duduk lagi, harus bangkit berdiri semuanya. Betul. Karena lagu ini ada gerakannya kan Kak? Iya, ada gerakannya dan kita di sini kakak abang juga sudah berdiri, sudah siap untuk memandu adik-adik. Jadi adik-adik ikutin gerakannya, jangan lemes-lemes karena kakak di sini semua abang semangat ya kan? Iya. benar. Sangat semangat. Lagu pertama Kak, Sukacita. Oh, sukacita berarti wajahnya harus sukacita ya kan Kak? Harus dikasih lihat senyumnya. Iya, Betul. karena kita pakai masker gak kelihatan nih Di Kak. dalam kita senyum kok semua Iya, adik-adik. senyum nih. Iya. Oke, boleh musik kita mulai adalah sukacita. Ikutin gerakannya ya adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nih, kayaknya kegampangan ya Kak lagunya, kalau cuman gitu doang. Kita modifikasi ya. lebih susah lagi, kayak gimana tuh Bang? Kita per huruf ya. Oh. Kita yang S-U-K-A-C-I-T-A. Oh, per huruf. Per huruf. Dia berarti ya. Iya, dia berarti S U K A C I T A. Tapi cepet kali ya Kak ya. Sesuai nadanya, Oke. sesuai lagunya. Kita coba ya. Siap adik-adik. Adalah S U K A C I T A di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah S U K A C I T A di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan hidup di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay. Berarti kita jangan lupa untuk tetap bersukacita dan juga Bersyukur. bersyukur. Karena kasih Tuhan diam di dalam hati Kita semua, kita bisa nafas pagi hari ini itu juga sudah kasih Tuhan yang luar biasa ya Bang ya. Ya, benar. Kita bisa bangun dengan sehat. Lihat matahari pagi. Iya, lihat sinar matahari yang indah sekali. Benar. Kalau misalnya nih mataharinya nggak muncul, Gelap. Terus gelap. jadinya sunyi gitu ya Kak, Iya. kayaknya. Pakaian nggak kering Iya, Kak. benar. Kalau lagi jemur gitu. Nah, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kedua. Lagu kedua itu tentang kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang benar. Kasih sayang Tuhan ke kita. Mm. Kalau Tuhan sudah sayang sama kita, berarti kita juga harus menyayangi Tuhan dan Betul. juga Sama. sesama. Benar. Judul lagunya itu sayang disayang. Sayang. Pasti adik-adik Benar. pada tahu. Iya, soalnya
suka denger ya kan Kak kalau di sering. acara-acara Batak gitu. Iya, benar. Pasti Ini tahu. juga pakai gerakan ya adik-adik, jadi jangan duduk dulu, masih tetap berdiri dan ikutin gerakan kakak abang di sini. Betul. Oke. Tik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi adik-adik. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay. Apa? Yang disayang itu nggak cuman kakak, abang, tapi semua adik-adik Semuanya, disayang iya. Tuhan. Mama papa juga disayang Semuanya Tuhan ya kan pokoknya. Kak? Opung, tulang, namburu, Namburu, semuanya iya. disayang Karena Tuhan. Tuhan sayang. Betul. Nah, sekarang kita mau masuk ke Ibadah. Latihan kita, ibadah. ibadah kita. Apa nih yang harus dipersiapkan, Bang? Kita harus siapin hati kita, siapin Alkitabnya ya adik-adik. Terus duduk yang manis. Iya. Kalau Kak Purnama sama? Sama Alkitab, yang penting hati, sama duduk manis, nggak bercanda-bercanda lagi. Handphonenya ya Kak? Iya, handphone dan harus fokus. Iya, Betul. jangan misalnya nontonnya pakai laptop tapi sambil main handphone, Iya, sambil main game. sambil bercanda sama adik atau abangnya. Taruh dulu handphonenya, lap yang rapi. Nah, kita mau bertemu Tuhan, Tuh. harus dengar-dengaran akan firman. Oke deh, sekarang kita mau mulai. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beribadah Selamat adik-adik. beribadah. Selamat pagi anak-anakku sekalian, anak sekolah minggu HKBP Bincarung. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita siapkan hati untuk
kita beribadah sekolah minggu pada hari ini, kita sama-sama berdoa di dalam hati kita. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 18 ayat 2 dan 3. Anak-anakku sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita dengan pertolongan Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengar, kita akan membaca sama-sama hukum Taurat Allah. Anak-anak sekalian, kita membacanya bersama-sama dari rumah. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu,
Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 222 ayat 1. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Kita sama-sama dalam doa pengampunan dosa, kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan mendengar epistel untuk kita pada hari Minggu ini yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Ayat bulanan untuk bulan ini diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Sekali lagi adik-adik, dari Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian epistel untuk kita. Kita aminkan epistel kita untuk minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Ya orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amang undang bangkit berdiri, kita akan sama-sama untuk menyampaikan, mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita sama-sama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 222
36 ayat 1 dan 2. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan warta sekolah minggu untuk kita pada minggu hari ini, dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pengumuman untuk hari ini yang pertama itu renungan untuk bulan September bisa diambil di gereja ya adik-adik. Yang kedua pengumumannya itu kelas Zoom seperti biasa nanti siang akan diadakan. Jadi untuk dilihat di masing-masing grupnya ya nanti linknya. Terima kasih adik-adik. Kita akan memuji Tuhan. Anak-anakku sekalian dipersiapkan persembahannya, karena persembahan ini nanti boleh anak-anakku sekalian transfer melalui orang tua ke gereja atau dibawa ketika kita sudah diizinkan untuk beribadah di gereja kita. Jadi kita menyanyi memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan untuk Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 172 ayat 1 dan 2. Anak-anak sekalian, kita akan belajar, kita akan kembali diingatkan dari firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan dan pernyataan Tuhan, kita berdoa.
Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur karena kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan tetap boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan telah mengawali hidup kami, bahkan Tuhan telah memimpin kami untuk boleh kami mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa mendengar sabda firman-Mu yang boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami. Terlebih untuk anak-anak Tuhan, sekolah minggu HKBP Bincarung. Mampukan hamba-Mu Tuhan yang boleh menyampaikan firman pada hari ini. Agar semua yang hamba-Mu sampaikan hanya karena seturut rencana Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, hadrat Bapa di surga. Amin. Anak-anakku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, silahkan dibuka bersama-sama buku Alkitabnya. Kita akan belajar dari Amsal 4. Amsal 4. Anak-anakku sekalian ingat, Amsal itu berada pada perjanjian lama. Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Kita akan sama-sama membaca. Amang membacakan dari gereja, anak-anakku sekalian bisa membaca dari rumah masing-masing. Kita sama-sama ya. Nasihat untuk mencari hikmat, Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Itulah anak-anakku sekalian yang dipesankan kepada kita lewat Amsal 4. Anak-anakku sekalian, sekedar untuk menambah pengetahuan untuk kalian semuanya, bahwa Amsal di dalam Alkitab ini sudah sangat terkenal. Amsal ini bagaikan kitab sastra ya dalam perjanjian lama, dan berisi mengenai nasihat dan pengajaran. Amsal bisa diibaratkan sebagai kumpulan kata-kata bijak dari orang tua kepada anak. Jadi Amang berpesan kepada anakku sekalian, coba diulang, dibaca lagi ya. Amsal bahkan kalau bisa sampai penuh ya, karena di situ berisi kata-kata bijak. Semua yang disampaikan itu adalah pesan Tuhan melalui orang tua, karena orang tua disitulah yang dianggap sebagai wakil Tuhan ya. Jadi pasti anak-anakku kalau sudah membaca itu dan dapat dipatuhi, pasti akan lebih baik. Nah, sekarang kita berbicara mengenai Amsal 4 ayat 1 sampai 4 yang pernah atau yang barusan kita baca. Mungkin anak-anakku sekalian, bahkan kakak guru sekolah minggu juga tahu ya. Ketika ditanya atau tim multimedia nih ditanya ya, pernah dengar nama Salomo? Mungkin kita semua akan bilang pernah. Ya, hanya permasalahannya sekarang Salomo yang mana yang dimaksud? Ya, bukan Salomo Sinaga ya, bukan Salomo Tambunan atau bahkan Salomo Pasaribu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah Salomo pada zaman perjanjian lama ya, yaitu Salomo seorang raja yang sangat bijaksana sekali. Jadi anak-anakku juga bisa belajar dari seorang Raja Salomo yang sangat luar biasa tetapi tetap rendah di hadapan Tuhan ya. Anakku sekalian, kita belajar sedikit dan Amang akan menceritakan sedikit ya. Salomo adalah raja orang Israel pada zamannya
Ya, pada masa pemerintahannya itu Israel benar-benar mencapai ke puncak kejayaannya. Ya, hidup tentram, damai sejahtera. Ya, maka datanglah orang dari segala bangsa, dari segala penjuru untuk belajar dan hormat kepada Raja Salomo. Apa sih sebenarnya? Ya, yang dikatakan kalau zaman sekarang studi banding, ya. Jadi untuk belajar lebih dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu negara ke negara lain, untuk memperoleh trik atau cara supaya lebih baik. Nah, begitu juga ketika zaman itu, anak-anak, jadi banyak raja-raja datang ingin mendengarkan hikmat daripada Raja Salomo ini. Ya, dan akhirnya karena dia adalah raja yang disegani, pada zaman dahulu ada istilah upeti, ya, memberikan tanda ucapan terima kasih, ya, memberikan tanda syukur. Beda ya, bukan tanda sogokan anak-anak ya. Zaman sekarang anak-anak pasti sudah mulai mendengar nyogok katanya ya, memberikan sesuatu itu nyogok supaya diajarin oleh temannya supaya nilainya bagus. Nah, itu namanya bukan upeti ya, tapi itu sogokan ya. Nah, Raja Salomo waktu itu juga mengalami seperti itu, tetapi orang yang datang kepadanya adalah memberikan persembahan upeti sebagai tanda syukur karena sudah diajari, sudah dinasihati, sudah diberitahu ya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, hikmat yang dimiliki oleh Salomo itu tentu bukan tanpa sebab. Kenapa bisa sampai demikian? Karena Salomo tidak mengandalkan kemampuan otaknya sendiri, tidak mengandalkan kemampuan kehebatannya. Walaupun dia mampu, tapi dia merasa bahwa semuanya itu adalah berasal dari Tuhan. Nah, karena dia hendak berbagi pengalamannya, kita juga pada hari ini akan kembali belajar. Salomo menyebut dirinya bahwa semua diawali dari keluarga. Ya. Jadi dari kalimat yang kita baca tadi, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan orang tua wajib mendidik anak-anaknya, dan anak-anak hendaklah menuruti didikan daripada orang tua. Ya, ini menunjukkan bahwa semuanya kita peroleh hal-hal yang baik dari Tuhan melalui keluarga. Jadi oleh sebab itu, anakku sekalian harus hormat dan taat, mau dengar-dengar kepada orang tua kita. Siapa orang tua kita? Bukan hanya sekedar ayah dan ibu, papa dan mama, ya, tetapi opung, ya, amang boru, tulang dan tulang yang mungkin ada dalam kehidupan kalian di sana, ya. Jadi harus senantiasa ingat. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana? Karena kesibukan kita masing-masing, kadang-kadang kita tidak bisa berjumpa secara penuh ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pagi Bapak sudah berangkat pergi kerja ke kantor, usaha, bahkan ada mama juga yang begitu ya. Anak-anak sekalian juga berangkat ke sekolah dengan kesibukannya sendiri. Ya, kapan berjumpanya? Ya mungkin nanti ketika pulang. Hanya permasalahannya di kemajuan sekarang ini ada yang orang tua bekerja sampai larut malam. Ketika pulang, anaknya sudah tidur. Ya, besok paginya tidak ketemu lagi. Nah, ternyata dalam kondisi seperti sekarang ini, mana kita bisa belajar dan bekerja di rumah, inilah sebenarnya kesempatan kita untuk makin dekat dan mau terus belajar dengan orang tua. Ya. Nah, apa yang akan dipesankan oleh Amsal pada hari ini, yaitu kita selalu harus mau dengar kepada apa yang dipesan oleh orang tua. Ya, dinasehati harus nurut. Kadang-kadang mungkin ada di antara anak sekalian yang marah, kesal, ditegur oleh orang tua, jangan begini. Malah akhirnya teriak-teriak, ngerasa bahwa tidak salah. Ya, padahal ditegur tadi karena ada hal yang keliru. Anak-anakku sekalian, anak-anak harus yakin bahwa tidak akan ada satu orang tua pun yang akan ngomel, marah,
bahkan mungkin sampai ada yang dijewer kalau anak-anak yang tidak membuat satu kesalahan. Ya, hal yang tidak wajar sekali kalau anak-anak duduk manis, baik-baik, tiba-tiba diomelin. Pasti ada sesuatu. Nah, di balik itu apa? Bahwa segala sesuatu yang mengingatkan kita dengan cara dimarahin, diomelin, bahkan ada yang sampai dijewer, itu sebenarnya bukan karena orang tua tidak sayang, tetapi orang tua justru karena sayangnya mengingatkan supaya tidak terulang lagi hal-hal yang selama ini dilakukan kurang baik. Nah, jadi Amsal ini memesankan agar kita melakukan yang baik-baik, menurut, ya. Jadi harus kalian juga kerjasama yang baik. Coba ya, kalau misal ada orang tua marah, kalian harusnya mengatakan minta maaf dan tidak diulang lagi. Pasti untuk hari yang akan datang orang tua kalian akan bangga sekali, ya. Nah, sekarang bagaimana ketika kalian sudah menurut? Nah, kalau sudah menurut, nah itu pasti akan lebih bagus. Pasti hasil yang diharapkannya juga akan lebih berguna buat anak-anakku sekalian. Nah, saat ini firman Tuhan mengajak kita untuk menyukai didikan dan pengajaran, ya. Didikan dan pengajaran itu kalian bisa terima di rumah dan juga di sekolah. Tapi walaupun bagaimana, di rumah pasti harus akan lebih banyak lagi kalian peroleh pengetahuan, terutama yang menyangkut masalah iman, ya, dan kepribadian. Sedangkan di sekolah, kemungkinan besar kalian mendengar dari Bapak Ibu guru, itu adalah untuk melatih, mempertajam cara pemikiran kalian dalam hal akademik, ya. Bukan berarti dalam hal teladan, tingkah laku tidak diajarkan, tetapi semua berasal dari rumah, itu adalah yang utama, ya. Bagaimana cara mendapatkannya? Agar kita bisa mendapat hikmat, agar kita bisa mempunyai pengertian, mempunyai kecerdasan, dan juga kepintaran. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini pesan bukan dari Amang Pasaribu, ya, bukan pesan dari bapak mamamu, tetapi pesan dari Tuhan, ya. Belajarlah tadi di ayat 1 tadi, dengarkanlah hai anak-anak didikan dari seorang ayah, dari orang tua kita, bukan hanya ayah tapi juga dari mama, ya. Jadi bagaimana cara mendapatkannya agar kita hikmat, kita bisa mengerti, cerdas, pintar, mau mendengar didikan atau pengajaran dan nasihat dari orang tua. Tadi Amang sudah mengingatkan, orang tua itu bukan hanya sekedar bapak mama, kakakmu juga itu adalah orang yang lebih tua, ya. Kemudian ada opung, ada mangboru, namboru, tulang, nan tulang, ya. Jadi dengar nasihat orang tua, guru di sekolah, kakak guru sekolah minggu, ya, terutama yang memberikan mengenai kesejukan hati, yaitu firman Tuhan, ya. Belajar dan terus belajar. Yang kedua, bagaimana supaya kita juga tetap hikmat, bijaksana, manfaatkan waktu yang baik dengan belajar, membaca buku, nonton film boleh, nonton film pengetahuan, ya, tetapi tetap dalam kondisi terkontrol. Kemudian sediakan waktu untuk sukacita. Artinya tidak selalu juga harus belajar, ya. Ada waktu refreshing, bermain dengan adik, dengan kakak, dengan teman. Nah, Amang cuma memesankan nih, anak-anak sekarang banyak sekali yang tidak mau berteman dengan siapa-siapa. Teman akrabnya adalah HP dan gadgetnya itu. Ya, seakan-akan kalau HP dan gadgetnya dipisahkan, hidupnya sudah tidak berguna juga. Nah, ini kalau sudah kayak begini sudah repot ini. Ini namanya sudah ketergantungan. Bahaya, ya. Akhirnya anak-anak nanti tidak dapat bersosialisasi. Dia cuma bisa ngobrol sama robot, tuh si gadget tadi, ya. Jadi HP atau gadget tadi, apapun juga laptop, pakailah dengan bijak. Ini pesan dari Amsal, ya. Salomo ini memesankan seperti itu. Boleh bermain game,
tetapi tolong bagi waktu juga. Kenapa dikatakan ada orang tua yang meminta, ayo main sama teman kamu? Bukan berarti orang tua tidak sayang dengan kamu, tapi tolong supaya bisa bersosialisasi juga dengan sesama. Tidak hanya bermain dengan yang namanya Mr. HP tadi atau gadget tadi. Dan yang ketiga dan mungkin ini paling penting, ketika anak-anak mau minta hikmat, minta pengertian, kecerdasan dan kepintaran adalah selain usaha kita, yang paling utama adalah berdoa. Meminta kepada Tuhan, seperti juga Salomo yang selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepintaran, meminta hikmat. Ya, jadi ingat anak-anakku sekalian, membaca Alkitab atau mempergunakan segala sesuatu dengan hikmat, itu adalah salah satu cara untuk kita lebih maju lagi. Nah, inilah yang dipesankan kepada kita semuanya. Jadi mudah-mudahan anakku sekalian, dari inti dari Amsal 4 ini, anak-anak kita sekalian diminta untuk mengerti tentang nasihat orang tua dan bagaimana melakukannya dengan baik, agar kita juga boleh senantiasa sukacita, orang tua bangga, dan Tuhan juga sukacita karena anak-anaknya patuh akan apa yang Tuhan minta. Ya, jadi mari kita sama-sama belajar, karena istilah untuk belajar tidak akan pernah terhenti. Ya, hikmat, kepintaran, bijaksana, semuanya dari Tuhan. Orang tua hanya mengingatkan. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kita berserah senantiasa dan mau patuh kepada semua yang menasihati kita. Dan terlebih kita senantiasa memohon semuanya itu daripada Tuhan. Ya, hormat kepada kakak guru sekolah minggu, guru di sekolah. Tetapi yang paling kita harus andalkan adalah hormat dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kami semua yang telah Tuhan ingatkan lewat renungan kami pada pagi hari ini. Kami kembali belajar diingatkan kepada seorang hamba Tuhan, Raja Salomo, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Walaupun ia hebat sebagai seorang raja, ia tetap mengandalkan Tuhan dan memohon kebijakan, memohon pintaran daripada Tuhan. Bapa di surga, mampukan anak-anak kami semua sekolah minggu HKBP Bincarung boleh senantiasa menjadi anak-anak yang mau dengar-dengar akan semua orang tua, pada semua yang menyayangi mereka, terlebih mau dengar akan semua pesan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin dan mampukan kami Tuhan, untuk senantiasa kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Terlebih untuk anak-anak kami sekolah minggu, Tuhan mau kuatkan, agar mereka tetap juga sukacita walaupun dalam kondisi belajar dari rumah, tetap semangat dan memberikan yang terbaik demi hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu ayat 1 dan 2. Di ayat kedua kita bangkit berdiri. Buku ND Sekolah Minggu 206 ayat 1 dan 2. Hidung ceria adik-adik ya. Ceria. Hidung ceria.
Anak-anak sekalian diminta bangkit berdiri. supaya kita lepas, supaya kita lepas, Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. kuasa Kristus hanya kalah, damai dan kemenangan. Mari kita sama-sama berdoa untuk doa persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, Curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anakku sekalian sekolah minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.